Halo sobat, hari ini gue mau ajak kalian buat duduk santai, nikmatin kopi masing-masing, sambil ngobrolin event otomotif paling keren tahun ini, Auto Shanghai 2025. Sebuah pameran yang bukan cuma soal mobil biasa, tapi soal masa depan transportasi. Mobil listrik, mobil terbang, mobil tanpa supir, semua dipamerin di sana. Bayangin aja kayak lu lagi ngopi santai kayak gini, tapi di luar, kendaraan udah bisa gerak sendiri, terbang sendiri, nganterin kita tanpa perlu nyetir. Jadi sebelum kopinya dingin, kita bahas bareng-bareng ya. Apa aja sih teknologi canggih yang dipamerin di Auto Shanghai kali ini? Mari kita bahas. Pertama-tama, Auto Shanghai itu bukan sekadar pameran mobil biasa, bro. Event ini diadain 2 tahun sekali di Shanghai. Dan sekarang, skalanya udah setara pameran teknologi dunia kayak CES di Amerika. Tahun ini, tema besar Auto Shanghai 2025 adalah Empowering the Future Through Innovation. Semua brand, dari pemain lama sampai startup baru, berlomba-lomba buat nunjukin teknologi terbaik mereka. Mulai dari pabrikan lokal kayak BYD, Geely, NIO, sampai pemain global kayak Tesla, BMW, Mercedes-Benz, semua adu canggih. Gue lihat sendiri lewat live stream dan laporan media, booth mereka bener-bener kayak instalasi masa depan. Lu jalan di pameran itu bukan cuma ngelihat mobil diam dipajang, tapi ada simulasi self-driving, ada test drive virtual reality, ada drone taksi demonstrasi. Kayak ngerasain dunia 2030, tapi sekarang. Menurut data, pengunjung Auto Shanghai tahun ini memecahkan rekor. Lebih dari 1 juta pengunjung dalam waktu seminggu. Dan yang menarik, lebih dari 60% mobil yang dipamerin adalah kendaraan listrik atau hybrid. Jadi kelihatan banget sih, arah masa depan otomotif global tuh jelas, ramah lingkungan, autonomous, dan super smart. Di Auto Shanghai juga kerasa vibe persaingan antara China sama dunia. Kalau dulu orang mikir China cuma ngejiplak teknologi barat, sekarang beda bro. Mereka bukan cuma menyaingi, tapi banyak yang udah memimpin inovasi. Gue sempat ngelihat konsep mobil Geely Galaxy Light, desainnya clean banget, aerodinamis, dan semua interface di dalam mobil pakai AI assistant canggih. Udah kayak ngobrol sama Jarvis di Iron Man lah, bukan dashboard biasa. Makanya banyak jurnalis otomotif barat yang bilang kalau mau lihat masa depan otomotif, lihatlah ke Cina. Dan Auto Shanghai adalah tempat terbaik buat ngerasain itu langsung. Nah, kalau ngomongin Auto Shanghai, nggak bisa lepas dari demam mobil listrik. Tahun ini, lebih dari 80 brand pamerin EV, electric vehicles terbaru mereka. Gue kaget banget lihat banyak model baru dari brand lokal kayak BYD, NIO, Li Auto, Xpeng. Salah satu yang mencuri perhatian adalah BYD Seal 2025. Ini sedan listrik midsize yang desainnya sleek abis. Range-nya juga gila, sekali ngecharge bisa jalan sampai 700 km. Bahkan ada model BYD yang udah support battery swap. Artinya, kita nggak perlu nunggu ngecas, tapi tinggal tuker baterai kayak ganti aki HP. Terus ada Tesla Model 3 Highland, facelift terbaru dari Model 3. Tesla masih tetap jadi primadona, dengan upgrade suspensi lebih nyaman, suara kabin lebih senyap, dan layar belakang buat penumpang. Tapi tetap aja, brand China udah berani adu spek, harga lebih murah, fitur lebih banyak, dan teknologi lebih mutakhir. Salah satu yang keren banget buat gue, itu Xpeng Jinlin, SUV listrik yang bisa ngecas ultra fast charging dari 10% ke 80% cuma dalam 15 menit. Lu ngopi sebentar aja di rest area, baterai udah penuh lagi. Secara keseluruhan, Auto Shanghai 2025 benar-benar menunjukkan satu hal. Mobil listrik bukan lagi masa depan. Di China, mobil listrik udah jadi masa kini. Lu jalan-jalan di Shanghai hari ini bakal lebih banyak lihat mobil EV daripada mobil bensin. Dan bukan cuma Tesla doang, brand lokal kayak Zeekr, Avatar, Voyah juga mulai booming. Sekarang kita lanjut ke bagian yang menurut gue paling mind-blowing, yaitu mobil autonomous, mobil yang bisa jalan sendiri tanpa perlu kita pegang setir. Di Auto Shanghai 2025, teknologi self-driving makin gokil bro. Gue sempat lihat presentasi dari Baidu. Mereka pamerin mobil konsep Apollo R-Tingsa, ini kendaraan autonomous generasi terbaru. Yang keren, Apollo R-Tingsa ini bahkan nggak punya setir sama sekali. Jadi di dalam kabinnya tuh kayak ruang tamu kecil. Lo duduk santai, pencet tujuan di layar sentuh, dan mobilnya bakal jalan sendiri nganterin lo. Bahkan,
Ada varian yang bisa diubah jadi karaoke box, ruang rapat, atau mini lounge. Kayak naik Grab, tapi Grab masa depan. Selain Baidu, brand lain juga nggak mau kalah. NIO Tesla, sampai Huawei pun pamerin teknologi self-driving level 4. Buat yang belum tahu, level 4 itu artinya mobil bisa nyetir sendiri dalam kondisi tertentu tanpa bantuan manusia. Misalnya dalam kota, highway, atau area khusus. Jadi bukan cuma sekedar cruise control biasa ya. Bahkan gue lihat di demo Huawei, mobil bisa baca lampu merah, bisa belok otomatis, bisa berhenti buat nyebrangin pejalan kaki. Semua tanpa intervensi supir. Gokil sih. Gue sempat mikir, kalau teknologi ini beneran udah matang, kayaknya SIM bakal jadi barang yang gak terlalu penting lagi deh. Bayangin, kita bisa tidur di mobil sambil mobilnya jalan sendiri ke kantor, atau nonton Netflix sepanjang perjalanan. Tentu aja teknologi ini belum sempurna 100% ya. Masih banyak regulasi dan safety yang harus diberesin. Tapi, dengan kecepatan pengembangan kayak gini, kayaknya dalam 3-5 tahun ke depan, mobil self-driving beneran bakal jadi hal biasa di jalanan kota besar Cina. Kalau tadi kita ngomongin mobil jalan sendiri, sekarang gue mau bahas sesuatu yang lebih gila lagi. Mobil terbang. Yap, lo nggak salah denger. Di Auto Shanghai 2025, ada beberapa perusahaan yang beneran bawa konsep drone taksi ke dunia. Salah satunya yang paling fenomenal, Ehang. Ehang ini pabrikan asal Guangzhou, dan mereka pamerin model terbaru Ehang Duo D15, drone raksasa buat ngangkut manusia. Bentuknya kayak gabungan antara drone gede dan helikopter kecil. Bisa muat 2 orang penumpang, dan terbang sejauh 30-40 km dalam satu kali charge. Jadi bayangin lo mau ke mall, tinggal naik taksi drone, 10 menit udah nyampe, nggak usah kena macet. Teknologi ini udah diuji coba beneran di beberapa kota di Cina. Bahkan di Guangzhou mereka udah dapat izin resmi buat terbang secara komersial di rute tertentu. Gokil banget gak sih? Selain Ehang, ada juga startup baru namanya Autoflight. Mereka fokus ke mobil terbang yang lebih besar buat rute antar kota. Jadi targetnya bukan cuma dalam kota doang, tapi jarak 200-300 km. Gue lihat prototipe mereka, dan rasanya kayak lihat adegan film sci-fi di depan mata. Mobil-mobil ini desainnya futuristik banget, mirip pesawat mini. Lu tinggal scan QR code, book taksi lewat app, drone-nya datang, kita tinggal masuk, dan terbang. Tentunya saat ini penerapannya masih terbatas. Masih butuh regulasi ketat, pilot training, rute khusus, dan standar keamanan tinggi. Tapi, fakta bahwa teknologi ini udah ada, udah dites, bahkan udah dapat izin, itu nunjukin satu hal. Masa depan urban transportasi nggak lagi 2D, tapi udah masuk ke dunia 3G, bro. Dari darat ke udara. Selain di udara, inovasi transportasi di Cina juga merambah ke kecepatan ultra tinggi. Salah satu proyek besar yang gue excited banget itu adalah Hyperloop. Mungkin kalian pernah dengar Hyperloop itu konsep transportasi yang dicanangkan Elon Musk beberapa tahun lalu. Semacam kereta di dalam tabung vakum, kecepatan bisa tembus 1000 km per jam. Di Auto Shanghai, ada beberapa startup kayak Kasik dan CRRC yang nunjukin mock-up sistem Hyperloop ala China. Gue lihat ada demo mini track, kereta kecil dalam pipa transparan, melaju tanpa hambatan udara. Ide dasarnya adalah, kalau lo bisa hilangin gesekan udara, kereta bakal meluncur jauh lebih cepat dengan energi lebih sedikit. Proyek ini udah dalam tahap prototipe nyata di Provinsi Shaanxi. Mereka targetin bisa bikin rute Hyperloop komersial pertamanya tahun 2030. Bayangin, dari Shanghai ke Beijing jaraknya sekitar 1.200 km. Dengan Hyperloop, lu bisa tempuh cuma dalam sekitar 1 jam. Gila kan? Buat perbandingan, pesawat terbang butuh sekitar 2-2,5 jam. Hyperloop bahkan lebih cepat dan lebih ramah lingkungan. Selain Hyperloop, ada juga pengembangan kereta levitasi magnetik, maglev generasi baru, yang kecepatannya bisa lebih dari 600 km per jam. Shanghai sendiri udah punya maglev dari bandara ke pusat kota, tapi mereka lagi upgrade ke versi lebih cepat, lebih smooth, dan lebih hemat energi. Jadi, kalau kita lihat Auto Shanghai tahun ini, kesimpulannya, transportasi di Cina bukan cuma berkembang biasa, tapi udah lompat beberapa level ke depan. Nggak sabar nunggu 5-10 tahun lagi ngelihat semua teknologi ini beneran jalan. Jadi guys, setelah ngopi-ngopi santai hari ini, ngobrolin Auto Shanghai 2025, gue cuma bisa bilang satu hal. Masa depan udah di depan mata. Bukan teori, bukan cuma di film, tapi nyata.
Mobil listrik, mobil autonomous, taxi drone, dan hyperloop, semua lagi dikejar dan diwujudkan di China. Gue pribadi sih excited banget. Tapi tentu aja, perubahan besar ini butuh adaptasi dari kita semua. Mulai dari soal regulasi, etika teknologi, sampai kesiapan mental kita sendiri buat hidup di dunia yang serba otomatis. Gue pengen tahu juga pendapat kalian. Kalau suatu hari mobil lu bisa nyetir sendiri, lu mau ngapain selama di jalan? Atau Kalau taksi drone udah beroperasi di kota kalian, berani naik nggak? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini ke temen ngopi lu yang suka teknologi. dan pastiin subscribe channel ini supaya kita bisa terus ngopi sambil ngobrolin masa depan.